Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Nur Akmal Bayaki dengan NIM A11 2023 14978. Saya akan mengerjakan proyek UAS pembelajaran mesin menggunakan linear regression. Untuk link datasetnya bisa dilihat pada link berikut. Oke, pertama kita akan melakukan import library yang dibutuhkan sama untuk processing dan feature engineering. Lalu kita hubungkan dengan Google Drive kita. Nah, selanjutnya kita akan load dataset kita. Sebelumnya dataset sudah saya simpan dengan nama dataset.xlx yang berada di folder drive saya. Nah, datanya sudah berhasil kita masukkan, kita load. Bisa dilihat datasetnya sudah memiliki nama fitur. Dan ini juga ada beberapa yang tanda-tanya. Tandanya di sini ini dimasukkan untuk kolom yang nilainya masih kosong. Lalu masukkan nama fitur ke dataset. Nah, karena di dalam dataset kita tadi itu sudah ada nama fiturnya, jadi kita akan cukup tampilkan saja nama fiturnya. Lalu cek data yang kosong. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini data kosong terindikasi 0. Padahal di sini data kita itu ada beberapa data kosong. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tanda tanya di sini itu oleh programnya dibaca sebagai string, bukan sebagai data kosong. Maka kita harus mengubah tanda tanyanya menjadi NaN, none. Kita lihat. Nah, tanda tanya tadi sudah berubah menjadi NaN. Kita cek lagi missing value-nya. Nah, bisa dilihat bahwa missing value-nya telah bertambah ya, dari tadi yang 0 semua, sekarang ada di normalized loss itu ada 37. Artinya kita sudah berhasil mengubah tanda tanya menjadi NaN. Lalu drop data duplikat. Jumlah baris duplikat 0, artinya tidak ada baris yang duplikat. Lalu drop fitur bernilai konstan. Kolom konstan yang akan dihapus kosong. Ini berarti tidak ada fitur yang bernilai konstan pada dataset kita. Lalu cek fitur bertipe kategorikal. Bisa dilihat ini ada beberapa fitur yang memiliki kolom kategorikal seperti fitur Mac, ini ada Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, lalu ada full type, aspiration, name of door, dan hingga full system. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi nilai kategorikal menjadi ordinal menggunakan ordinal encoder. Nah, kita sudah berhasil untuk mengkonversikan nilainya. Sebagai contoh ini pada fitur Mac ada kolom 0, 0.0, terus 1.0, terus 2.0. Dimana 0.0 ini sebelumnya adalah Alfa Romeo, lalu 1.0-nya Audi, dan 2.0-nya ini adalah BMW. Begitu pula seterusnya. Lalu kita lihat apakah masih ada yang bertipe kategorikal. Nah, data kita sudah berisi ordinal semua, sudah tidak ada yang kategorikal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengecekan korelasi. Nah, kita bisa lihat langsung aja ke tabel yang bawah ini.
kita fokus pada price. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa fitur yang korelasinya tinggi seperti engine size, lalu ada horsepower, lalu ada curb weight yang bernilai lebih dari 0,8. Nah, ini artinya semakin besar ukuran mesin, lalu semakin cepat mobilnya atau semakin bertenaga mobilnya, dan juga semakin cepat mobilnya tadi, lalu semakin bertenaga mobilnya dan semakin besar ukurannya, maka itu akan membuat harganya yaitu price semakin tinggi. Lalu jika kita lihat lagi ada Ciki, MPG dan Highway, yaitu korelasinya minus yaitu minus 0,9 dan juga minus 0,70. Ini artinya mobil yang lebih irit itu justru cenderung lebih murah harganya. Lalu kita bagi data menjadi training dan juga testing. Nah, di sini untuk tesnya yaitu 0,2. Berarti kita perbandingan antara X-Train dan X-Test yaitu 80 dan 20%. Lalu untuk targetnya yaitu Y-Train dan Y-Test ini tadi. Sebenarnya kita bisa lihat untuk X-Train-nya, lalu X-Test. Nah, sekarang kita akan menjalankan mengecek hasil dari MSE, RMSE dan juga R2-nya, R kuadrat. Nah, training MSE atau mean squared error ini berjumlah 4.911.821. Nah, ini menunjukkan seberapa besar kesalahan rata-rata model pada data latih dalam bentuk kuadrat. Lalu training RMSE, ini adalah root mean squared error, itu berjumlah 2216. Nah, RMSE ini atau akar dari MSE ini lebih mudah dipahami karena berada dalam satuan asli, tidak kuadrat seperti yang MSE. Dan untuk error prediksi data itu sekitar 2216. Lalu kita lihat pada data tesnya yaitu 17.744.63. Nah, MSE pada data tes ini lebih besar daripada MSE pada data training. Ini menandakan adanya overfitting ringan. Lalu untuk tes RMSE-nya itu ada 4.212. Nah, 4.212 ini kesalahan prediksi pada data uji dan masih termasuk dalam batas wajar. Lalu pada training R kuadratnya ini sekitar 89,23% dan juga tes R kuadratnya sekitar 85,5%. Nah, ini menunjukkan generalisasi yang masih sangat baik. Lalu cross validation RMSE ini ada 3022. Ini adalah nilai rata-rata error dari validasi silang yang mengindikasikan model cukup stabil dan tidak terlalu overfitting. Nah, dari hasil evaluasi ini tadi itu dapat disimpulkan bahwa model bekerja sangat baik meskipun ada sedikit overfitting, nilai R kuadrat yang tinggi dan RMSE yang wajar menunjukkan model ini siap digunakan untuk prediksi di dunia nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus regresi linear yang terbentuk. Nah, bisa dilihat ini adalah rumus dari regresi linear yang terbentuk. Nah, model yang saya buat ini itu memprediksi log dari harga.
Nah, log dari harga ini menggunakan berbagai fitur seperti engine location, full type, lalu stroke, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian lihat, ada tiap angka di depan nama fitur kita. Nah, angka ini disebut koefisien. Nah, kalau koefisiennya positif, artinya fitur tersebut itu dapat menaikkan harga mobil. Nah, kalau koefisiennya itu negatif seperti ini, maka fitur tersebut dapat menurunkan harga mobil. Nah, di sini ada beberapa fitur yang paling berpengaruh. Itu seperti engine location, lalu full type, stroke, dan aspiration. Nah, perubahan kecil pada fitur-fitur tadi itu bisa membuat harga mobil naik atau turun secara signifikan. Nah, sekian presentasi saya terkait program yang saya buat, itu linear regression. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.